Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelajaran yang nomor 5 ini, sampai jumpa lagi dalam pelajaran yang nomor 5. Kali ini saya akan menerangkan tentang irtifa dan akan membandingkannya. Seperti kemarin, bahwa irtifa terbit dan subuh min 113. Maaf ya, irtifa terbit dan maghrib ya, min 113. Kemarin katakan bahwa itu karena adalah kumpulan dari nisfi qutri samsi, daqaiqul ikhtilaf dan kerendahan ufuk atau dip. Dan irtifa segitu itu bisa tepat untuk daerah yang mempunyai DPL atau MDPL, meter di atas permukaan. Jadi ketinggian tempatnya meter di atas permukaan laut ya, MDPL. Tidak lebih dari 200, saya bilang begitu ya. Maka ini nanti akan saya coba bandingkan. Jadi irtifa kalau asar jelas ya, ada rumusnya. Kemudian maghrib itu bisa kita buktikan ya. Benar enggak kan ada kelihatan. Tapi untuk isya dan subuh ini yang paling rumit itu isya dan subuh karena tidak bisa dibuktikan. Maghibi syafaqil ahmar itu sulit. Ini sudah hilang atau enggak syafaq al-ahmar atau fajar sodik kan juga gitu. Itu juga enggak bisa dibuktikan. Makanya beberapa tahun yang lalu ada yang komplain tentang bahwa untuk subuh itu terlalu malam katanya. Tapi ya memang ya sulit untuk membuktikan bahwa ini sudah mulai ada cahaya atau enggak, ini kan sesuatu yang sulit. Tapi paling tidak di sini saya akan mencoba membandingkan hasil ketika kita menggunakan maghrib ya. Maghrib menggunakan 113, itu rata-rata hasib Indonesia menggunakan itu. Dan sangat jarang yang menggunakan langsung menggunakan nisfu qutri samsi plus daqaiqul ikhtilaf plus dip. Maka sebelumnya dari itu saya akan membuat irtifa maghrib secara manual ya. Jadi kita pertama-tama membuat semi diameter matahari. Semi diameter setengah lingkaran matahari itu ya. Jadi ketika nisfi qausin nahar itu posisi matahari 0, artinya 0 itu masih terlihat separuh. Maka untuk maghrib kan menunggu tenggelamnya korsis syamsi al-a'la. Maka itu ada istilahnya semi diameter. Kemudian ketika maghrib kan matahari biasanya terlihat lebih besar ya. Itu disebabkan dari daqaiqul ikhtilaf ya, atau pembiasan sinarnya itu. Nah, rumusnya seperti ini. Ini sin semi diameter SDM atau nisfu qutri samsi bahasa Arabnya sama dengan sin min 0,15 daqiqah dibagi cos P dibagi cos D. P itu urdul balad, D itu mailul awal. Untuk penulisan secara Excel-nya seperti ini. Degrees asin, sin radians 15 dibagi 60 itu artinya 15 daqiqah dibagi cos radian E1 itu E1 artinya itu urdul balad ya, kemarin di E1. Kemudian dibagi cos radian K2. K2 adalah mailul awal. Kita coba tinggal kasih
sama dengan ya, ini kemarin sudah saya persiapkan biar mudah, biar cepat. Kemudian untuk daqaiqul ikhtilaf ini sin diki atau daqaiqul ikhtilaf sama dengan sin minus 33 dakikah 30 sawani dibagi cos P ya, cos P dibagi cos D. Ini di sebagian kitab ada yang langsung digabungkan ya antara daqaiqul ikhtilaf dengan niswi kutri samsi langsung digabung, jadi langsung digabung 48-30 ya. Jadi 48-30 dibagi cos P dibagi cos D, yaitu kitab Dursul Falakiyah itu, dan istilahnya daqaiqut tamkiniyah. Jadi rumusnya daqaiqut tamkiniyah itu sin 48-30 ya dibagi cos urdul balad dibagi cos melul awal. Ya, kalau di Dursul Falakiyah hanya daqaiqut tamkiniyah, jadi tidak ada dip ya, ketinggian tempat tidak diperhitungkan. Untuk falak modern rata-rata mempertimbangkan tinggi tempat, dan memang yang mempengaruhi lumayan banyak itu tinggi tempat. Rumusnya tinggi tempat ini, kerendahan ufuk atau dip sama dengan 1,76 kali akar tinggi tempat dibagi 60. Ya, ini rumusnya. Jadi dip atau kerendahan ufuk adalah 1,76 kali akar tinggi tempat dibagi 60. Untuk penulisan di komputer atau Excel ini ya, 1,76 kali SQRT kurung buka MDPL ya. MDPL itu tinggi tempat meter di atas permukaan laut ya, MDPL dibagi 60. Jadi kita perlu MDPL. Di MDPL-nya berapa? Kita tulis di sini ya. Misalkan Bandung Sari ya. Bandung Sari itu MDPL-nya itu sekitar kurang dari 100 ya, sekitar 70, 60. Ya, maksimal 100 lah. Ini kita buat 100 lah ya, misalkan. Kita buat 100 MDPL-nya. Saya tulis bawahnya ini MDPL. Atau di sini MDPL ya. MDPL. Ini kita coba 100. MDPL kita coba 100. MDPL ini terletak pada berarti E4 ya. Berarti ini rumusnya tinggal ganti E4. MDPL-nya kita ganti E4. Delete ini ya, ganti sama dengan, kemudian MDPL-nya kita ganti E4 ini, enter. Sudah ketemu kerendahan ufuk, ini kerendahan ufuk, kemudian ini daqaiqul ikhtilaf, kemudian ini keliru ya, ini nisfu kutri samsi, daqaiqul ikhtilaf, dan yang terakhir kerendahan ufuk atau D. Kemudian irtifak maghrib adalah kumpulan dari ketiga ini. Jadi ini ditambah ini tambah ini ya. Ini sudah saya tulis M7 tambah M8 ditambah M9. Tinggal kasih sama dengan saja untuk mempraktekannya. Sama dengan. Jadi irtifak maghrib ini 1, ini kalau mau mengetahui apa maghrib atau terbit ya, kita cek apa dakikah sawaninya ya, biar kita jelas. Ini maghrib terbitnya itu kita buang saja. Ini kita cek apa dakikah sawaninya, kita kopikan ini ya.
nanti tinggal ganti apa N2 nya itu kita ganti, nggak apa, copy dulu, gantinya belakangan, copy sini dulu biar tahu apa tadi kosawaninya. Ini kita cek saja, untuk ngecek saja ini ya. Ada minnya, ini ada minnya atau sebenarnya, tapi ini kemarin ini keliru, ininya kurang pas ya. Belum M7 minnya hilang itu. Tidak masalah, ini hanya untuk ngecek saja. Nah, ini kita bisa tahu bahwa ternyata apa untuk irtifak maghrib, kalau rumus kemarin kan min 113 ini ternyata kalau untuk tinggi tempat 100 ini baru min 110, berarti min 113 itu berarti kita coba ganti 200 mungkin. Berapa kita lihat, untuk 200 min 118 ya, sudah di atasnya, tapi ya selisih dikit. Ini nanti kita coba-coba berbagai. Sekarang kita bandingkan ya, dengan apa? Dengan yang ada ini. Oh iya, kemudian ini saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan. Biasanya para hasib ada program-program dan ya baik aplikasi atau apa itu yang mempertimbangkan dip biasanya hanya waktu maghrib dan waktu terbit. Tetapi secara pemikiran, secara akal seharusnya ketika maghribnya mundur, isya-nya juga mundur. Begitu juga subuhnya ya. Jadi kalau menurut saya, dan ini kelihatannya kalau tidak salah di Tutur Fakih juga seperti ini. Jadi ketika maghrib mundur ya isya ya mundur, maghrib maju ya isya ya maju. Jadi untuk waktu irtifak isya-nya adalah, jadi irtifak isya sama dengan irtifak maghrib plus 17 ya. Kalau kemarin kan 18 langsung ya. Tapi kalau kita mempertimbangkan dip ini seharusnya ya secara akal itu juga isya-nya berubah. Berarti isya adalah irtifak maghrib plus 17, untuk subuh adalah ya, kalau kita mengambil yang 18 ya berarti plus 17. Kalau untuk subuh kalau kita mengambil yang 20 berarti ya irtifak maghrib plus 19 minus 19 ya. Jadi ini M nih, jadi ini untuk irtifak isya-nya. Jadi nanti kita praktekkan. Walaupun kalau kita membuat jadwal nanti kita tetap menggunakan apa yang telah berlaku saja ya tentunya. Apa yang telah berlaku. Karena yang penting kan yang cocok dengan temannya banyak itu yang dianggap benar. Karena rata-rata kita tidak tahu. Dan waktu isya subuh kan tidak bisa dibuktikan. Jadi tidak bisa kita walaupun secara teori benar, kalau tidak sama dengan orang banyak kan jadi kira kita yang salah walaupun secara teorinya benar. Karena apa? Karena ya memang tidak bisa dibuktikan untuk isya dan subuh. Atau bisa dibuktikan tapi sangat sulit. Harus menggunakan peralatan yang canggih tentang perubahan cahaya tentunya.
Karena kemarin ketika ada komplain bahwa subuh terlalu malam, itu juga ada yang membantah ya berdasarkan alat ini seperti itu. Tapi tentunya secara umum ketika kita membuat jadwal ya yang berlaku saja. Jadi apabila kita membuat yang dipengaruhi oleh tinggi tempat, misalkan ya hanya maghrib dan terbit saja ya untuk isya, dan subuhnya ya tetap menggunakan isya min 18, subuh min 20, itu saya kira cukup. Tapi untuk percobaan ini ya, biar kita tahu perbedaannya berapa, saya ingin menggunakan ini semua ya. Jadi cara mencobanya gimana ya? Cara mencobanya cuman gini aja, ini kita copy saja. Nanti irtifanya kita ganti ya, mulai maghrib ini kita copy. Tapi ngopinya jangan langsung di copy di sini, karena nanti akan berubah ya, dia kalau diturunkan kan berubah. Maka ngopinya di sini. Kita copy di sininya. Nah, begini kan tidak rubah. Ini hasilnya kan sama, masih sama persis ya. Ini masih sama persis dengan ini. Kemudian kita copy ini lagi. Terus sebelahnya gini saja, ini kan sudah. Nah, kok ya salah. Iya salah keliru, soalnya irtifanya lain ya. Irtifanya lain, tapi yang tidak masalah, ini kita tinggal ganti irtifanya. Untuk maghrib kita buat irtifa maghrib. Irtifa maghribnya tadi adalah ini ya, M9 ini irtifa maghrib. Saya perlihatkan dulu. Irtifa maghrib dan terbit kumulan dari ketiganya, berarti ini M10. Irtifa maghrib, enter. Sudah ada perbedaan tentunya ya, ini ada perbedaan walaupun sedikit. Untuk isya, irtifa isya ini di bawahnya. Irtifa isya kemudian untuk irtifa subuh, maaf, ngopinya jangan seperti itu, soalnya nanti berubah semua karena tidak ada belum diikat ya, yang seharusnya diikat belum diikat, jadi ngopinya begini, makanya salah semua tadi. Maaf, sebentar ya, masih ada kekeliruan. Ini baru diganti. Subuh diganti subuh. Terbit diganti terbit. Terbit ini. Nah, ini sudah ya ini. Jadi selisihnya tidak ada ya, tidak ada menit lah ya, tidak masalah berarti ketika tinggi 100. Tapi kalau 200 tadi terkadang ya hampir tadi setengah menit ya, 200 ya. Kita coba saja 200. Nah, kita dekatkan saja ya MDPL-nya biar apa? Biar tidak jalan-jalan terus kita. MDPL-nya kita dekatkan di sini aja. Biar langsung apa? Biar langsung kita lihat.
MDPL-nya langsung didekatkan di sini biar kita bisa lihat perbedaannya. Ini ketika MDPL 200, inilah hasilnya, selisih setengah menit ya. Kita coba 300 sekarang, MDPL 300 ini 1 menit kurang ya, 300 berarti 500 lah ya. Jadi ketika MDPL 500, nah ini baru lumayan ini ya, baru 1 menit lebih ini ya ketika MDPL 500. Maka kemarin saya mengatakan untuk MDPL ya sekitar 500 ke atas, speknya kita menggunakan irtifa terbit ya, terutama terbit sama maghrib itu beda ya. Ini irtifanya sudah ini ya, 132 ini ya untuk MDPL 500, 132. Kita coba dengan urudul balad, kita rubah coba apakah pengaruh. Enggak, ini urudul balad yang besar ya, misalkan urudul balad 30 lah ya, apakah mengaruhi besar? Tadi kan sekitar 1. Wah, banyak sekali ya ketika urudul baladnya besar ya. Oh ya enggak, ini 8, ini 10 ya, sama ya, hampir sama. Keliru ya, kelihatan saya keliru. Ini 10 sama 8 ini 2, tapi ini kan sudah 40. Berarti kan selisih ya, benar 2 lebih ya, 2. Nah, ini saya kembalikan ke Bandung Sari lagi lah ya, kita praktek yang di Jawa saja ini. Yang di Jawa saja yang bisa kita praktekkan. Ini tetap menggunakan Bandung Sari. Jawa ini kan antara 6 sampai 9 ya urudul baladnya. Ini 1 lebih. Cuman masalahnya di sini ya, untuk daerah-daerah yang tinggi itu kan seringnya ada kabut ya. Ketika sore itu masih sekian menit, bahkan terkadang puluhan menit dari maghrib itu sudah tidak kelihatan matahari. Makanya jarang ada komplainnya. Kalau kita lihat misalkan daerah Muria ya, itu coba kita cek Muria itu MDPL-nya berapa. Itu kan sekitar 2000-an ya. Tetapi kenapa tidak pernah ada kita mendengar ada orang protes tentang jadwal sholat di Gunung Muria itu 1600, coba 1600. Ini untuk MDPL 1600 ini, lihat ini. Ini selisihnya sudah berapa ini? Kalau jadwal-jadwal di kalender kan ada ikhtiyatnya 4 menit. Makanya untuk Gunung Muria pun tidak masalah ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa ikhtiyat itu memang sangat perlu ya. Dan ternyata untuk daerah-daerah yang di sekitarnya ada yang mempunyai ketinggian ya sekitar ribuan, seperti daerah Kudus lah ya, itu berarti ikhtiyatnya ya, ketika kita membuat jadwal sholat dengan teori biasa, speknya diberi ikhtiyat lebih banyak. Kalau lihat ini sudah selisihnya 3 menit ya, 3 menit
Ya, langsung saya beri selisih di sini ya, nanti biar apa? Biar jelas ya. Ini selisihnya berapa menitnya. Ini dikurangi ini ya yang ada MDPL ya. Kemudian dikasih menit detiknya di sini biar tahu selisihnya. Nah, 3 menit 43 detik ya. 3 menit 43 detik. Ini yang saya tulis apa? Nah, ini kita bisa melihat selisihnya. Ini 4 menit 50, 4 menit 52, 3, 4. Walaupun seperti yang saya katakan tadi untuk isya subuh, seandainya tidak masalah ya, karena tidak bisa dibuktikan. Tapi paling tidak ini ya. Ya, tapi sekali lagi permasalahan ini kenapa kok jarang sekali dibahas ya? Karena tadi ya, tidak pernah ada komplain. Di samping jadwalnya itu biasanya sudah ada ikhtiar yang memenuhi tadi ya 3 walaupun kurang ya. Rata-rata sekarang kalau dari departemen agama itu 2,5 ya buat ikhtiar itu. 2,5 itu berarti kan masih kurang. Tapi kalau kurang hanya sekitar 1 atau 2 menit itu kadang kan tidak lihat. Apalagi di pegunungan itu sering ada kabut. Tapi paling tidak setelah kita mengerjakan ini ya, ketika kita membuat jadwal untuk daerah-daerah yang mempunyai ketinggian lebih, itu kita membuat ikhtiar ditambah. Ini untuk mil awal min 23 ini maksimal ya. Kita coba mil awal yang kecil ini ada perbedaannya enggak? Mil awal yang kecil berarti kita mengambil bulan Maret ya, kita mengambil bulan Maret 21 atau 22 Maret itu. 22 Maret, Januari, Februari, Maret ya 3. Ada perbedaan mencolok enggak? Ini untuk mil kecil, ini mil awalnya kan 0 ya. Mil kecil. Ya, ada perbedaan sedikit ya, lebih sedikit perbedaan. Artinya tadi kan 340 sekarang 307. Ini berarti ya memang ada perbedaan sedikit. Ini ya cukup jelas saya kira bagaimana kita harus bersikap untuk membuat jadwal sholat. Paling tidak kita membuat siasat yaitu dengan ikhtiyat tadi ya. Karena jadwal ketika kita membuat irtifa maghrib 1.13 itu artinya kita untuk daerah yang MDPL-nya di bawah 200. Makanya sebaiknya kita buat ikhtiyat. Dan tentunya kalau kita di luar negeri yang urdul baladnya lebih besar, misalkan di Jepang, ya Jepang itu 35-30, maka ikhtiyatnya juga harus lebih banyak ya. Karena tadi sudah kita praktekkan ya, ketika urdul baladnya besar tadi ternyata selisih MDPL itu bisa terlihat lebih besar ya. Saya buat 30 saja ini misalkan. Kalau Jepang itu 35 lah Jepang saja. Jepang itu 35,5 ya. 35-30 atau 35,5. Ini kita lihat ya 4 menit ya. 4 menit ya enggak terlalu juga sih ya. Hanya sekitar ya beda 1 menit lebih ya, 1,5 menit dengan kita. Kalau kita tadi kan 3 menit 7 detik, ini 4:40. Artinya ketika kita ada di daerah misalkan Jepang, Korea misalkan, kita membuat jadwal sholat
dan di daerah sekitar yang kita buat jadwal sholatnya itu ada yang mempunyai ketinggian 1000 lebih, ya, maka sebaiknya kita membuat ikhtiyatnya juga lebih, ya, 5 menit atau berapa, ya. Untuk selanjutnya saya akan mencontohkan cara membuat jadwal sholat, ya. Ini saya hapus dulu ini yang di bawah ini yang menulis jam menit detiknya, ini saya hapus. Tidak dihapus juga tidak masalah, cuman ya biar langsung kita hapus. Kemudian kita akan membuat jadwal sholat bulan Ramadan ini, walaupun ini baru sholat istiwa, tapi paling tidak kita bisa membuat jadwal secara istiwa. Kemarin kita mulai dari tanggal 23, ya, 23 bulan 3 tahun 2023. Ini sebaiknya kalau membuat jadwal ini jamnya ditambah, ya, jamnya ada 12.00 karena artinya ini nanti pada jam 12 siang, ya. Jadi kalau jam 12 kan untuk membuat waktu maghrib, waktu isya kan jauh, tidak terlalu jarak jauh, ya. Kalau kita tidak beri jam 12 berarti terlalu jauh, ya, jaraknya terlalu jauh, karena artinya tanggal 23 itu 23 jam 00 malam hari. Kalau jam 12 siang kan lebih dekat dengan subuh, dengan lainnya lebih dekat, tidak terlalu jauh, walaupun tentunya ya tidak terlalu berpengaruh, ya, tidak terlalu pengaruh dalam artian tidak sampai selisihnya tidak sampai 1 menit, ya, paling setengah menit atau justru kurang, ada beberapa detik itu saja. Secara teori sebaiknya seperti ini, ya. Nah, kemudian untuk membuat jadwal kita cukup dengan mengcopy saja. Untuk tanggalnya cukup dengan begini, +1, ya, +1, enter. Nah, ini kan tambah sendiri, ya. Di hoyatul irtifa ini harus diikat, ini urdul baladnya adalah ini E1 ini, ya. Ini harus kita ikat dolar. Nah, kita kasih dolar E1. Sebenarnya ini ikatannya hanya di angka satunya juga bisa, tapi sekalian biar sempurna, ya. Hoyatul irtifa. Kemudian nisfi kausin nahar, ya. Nisfi kausin nahar juga ini ada unsur urdul balad. Ini harus kita ikat dulu. Harus kita ikat dengan dikasih dolar. Pokok yang ada hubungannya dengan urdul balad harus kita ikat dengan dolar, ya, karena urdul balad itu tetap. Ini tidak ada hubungannya, ini ada, ya, ada E1-nya ini. Untuk K2-nya itu biar nanti kalau turun biar menjadi K. Biar rubah, ini kita ikat dengan dolar semua dulu. dolar, ya. Dan yang ini min tanpa ini juga ada urdul balad. Sampai kali tadi ini sudah tidak ada hubungannya semuanya. Ini juga sudah tidak ada sudah tidak ada
maka sudah cukup. Jadi tinggal kita copy sekarang. Kita copy mulai sini, Ctrl C, kita turunkan, enter. Nah, kemudian kita copy ke semuanya. Kita copy mulai tanggal sampai akhir. Kemudian kita turun ya. Turun sampai 30 hari ya, karena Ramadan ini 30 hari. Ini 1, 2. Mulai 2 ya, berarti nanti sampai 31 ya, sampai nomor 31. Ini tinggal kita blok dari sini sampai sel ke 31. Biar ya ketendang, tidak masalah itu. 31, enter. Nah, ini semuanya kita sudah mempunyai jadwal. Sudah mempunyai jadwal mulai tanggal 23. Nah, ini tadi ya. Ini tadi kan F2 tambah 1. Ini otomatis akan turun sendiri tanggalnya. Akan rubah sendiri. Sedangkan sini ini juga akan menyesuaikan tanggalnya masing-masing ya. Kita sudah mempunyai jadwal 1 bulan Ramadan. Nah, ya. Kemudian lalu gimana cara menampilkan ini? Untuk menampilkannya kita pakai set line saja ya. Makanya ini tadi saya ganti dengan set menghitung waktu. Untuk yang keperluan di print kita perlu membuat set line. Nah, kita beri waktu jadwal sholat misalkan. Jadwal sholat. Kemudian kita tentukan kita mau mulai mana ya. Perlu diketahui untuk jam istiwa itu hanya dipengaruhi urdul balad ya. Ketika urdul baladnya sama itu dimanapun sama. Jadi misalkan kita nanti akan memberi judul jadwal sholat dengan jam istiwa ya. Kita tentukan judul dulu. Kita buat besar semua saja ya, misalkan jadwal sholat dengan jam istiwa Desa Bandung Sari. Misalkan desanya kita ingin apa? Nantilah ya desanya. Kita mulai dulu. Ini mulai tanggal dulu ini. Ini nanti untuk judul. Sini mulai tanggal misalkan. Tanggal Ramadan. Yang sini nanti tanggal untuk tanggal nasionalnya ini bisa kita apa? Ini kita merger cell ya, tanggalnya nanti biar 2. Kita merger ya. Ini beri tanggal-tanggal, ini mulai kalau zuhur kan, kalau istiwa kan selalu jam 12, maka ya tidak perlu ditulis ya zuhur. Jadi kalau untuk jadwal istiwa itu mulai asar ya. Asar, maghrib, isya, imsak ya biasanya ya. Imsak, kemudian subuh, terbit, duha. Caranya gimana? Ya ini apa? Berarti ini apa? Karena tadi tidak ada imsak, ini imsaknya kita
tulis nanti belakang kita. Ini kita cut dulu lah imsaknya, jangan kita tulis dulu. Nulisnya belakangan ya, nanti gampang. Sebentar nanti saya nanti disusulkan. Jadi kita mulai dari asar dulu. Karena di kemarin juga asar. Caranya gimana? Caranya kita tinggal sama dengan. Ini tulis sama dengan. Kemudian kita klik ini menghitung waktu. Cari asar ini. Asar. Enter. Nah, kita enter dulu. Nah, kita sudah di sini. Tapi ini Pak belum belum jam menit. Ini caranya kita memakai, karena untuk waktu itu dipastikan tidak ada yang minus ya. Waktu sholat kan dipastikan tidak ada yang minus. Maka kita tidak perlu menggunakan teknik yang kemarin ya, yang menggunakan rumus, tapi cukup dengan mengganti format sel. Yaitu caranya kita jadikan jam, yaitu dibagi 24. Kemudian kita format sel. Format sel caranya adalah klik kanan, format sel. Tunggu, belum keluar. Nah, ini sudah. Kemudian kita pilih time ini ya. Ini kita pilih yang jam menit detik atau jam menit saja. Ini terserah. Kalau jam menit detik berarti kita pakai ini ya, jam menit detik. Kalau jam menit ya berarti kita jam menit. Tapi di sini tidak tersedia kelihatannya. Maka kalau tidak tersedia ya kita pakai kostum sendiri. Kita kostum pakai jam menit ya. misal jam menit ini bisa itu. itu jam, berarti ini selalu angkanya nanti 2 dan 0-nya. Kemudian itu menit. Enter. Ini sudah bisa ya. Asar jam 3.12. Atau mau kita taruh tengah. Jadi cukup kita mengurus satu ini dulu. Nah, kemudian ini tinggal kita copy, Ctrl C, temannya ini kita langsung enter. Ini sudah menyesuaikan sendiri ya. Maghrib, Isya, subuh, menghitung waktu. Nah, ini. Kemudian terbit. Nah. Lalu untuk imsaknya bagaimana? Nah, imsaknya ini dulu. Ini kita cut ya. Kita cut dulu. Beri tempat imsaknya. Taruh sini. Nah, ini sudah ya. Kemudian imsak. Imsaknya kita tulis. Kemudian imsak kan persis subuh ya. Imsak kan persis subuh. Makanya caranya ya tinggal ini ngopinya di sini tapi ya. Imsak kan persis subuh dikurangi 10 menit ya. Imsak kan subuh dikurangi 10 menit. Ini kita copy dulu. Kemudian kita di tempat imsak ya. Di tempat imsak kita paste. Ini kita kurangi 10 menit dulu. Ini kita kasih kurung buka ya. V2-nya ini. Tidak ya, langsung kelihatannya sebentar ya, coba saya. Nah, kalau ngurung buka yang mulai sini. Sip.
dikurangi 10/60. Ini artinya waktu subuh dikurangi 10 menit, lalu baru dibagi 24, enter. Ya karena tadi ini cut, ini berarti baru, maka ini kembali ke formatnya tadi, kita sesuaikan lagi ya. Format cell, time, tipenya custom ya. Kita pakai kok ya, seharusnya apa, ya, HMM ya, HMM. Nah, buat ini sudah ya. Jadi ini subuhnya 4:39, imsaknya 4:29. Kemudian ke bawahnya ya sama ya, tinggal kita untuk tanggalnya berarti tanggal Ramadannya tanggal 1 ya. Tanggal 1 Ramadan. Tanggalnya nanti kita tanggali sendirilah, terserah gaya penanggalannya gimana. Yang penting ininya ya. Penanggalannya bisa 1, 2. Kalau kita Ramadan, ini ditarik semini, ini bisa urut sendiri ya. Bisa sampai tulis juga terserah. Untuk ininya kita tinggal enter. Nah, sudah jadi ya jadwalnya, tanggalnya juga tinggal membuat ini. Kalau mau dibuat 23, 24, 23. Kemudian kita tarik, ini otomatis juga bisa jalan sendiri. Kalau malas nulis nih, otomatis kan urut sendiri ya. Kita select, ambil pojoknya. Nah, sudah jadi. Untuk ini jadwal sholat dengan jam istiwa, kita buat di tengah, tinggal merge cell. Kemudian untuk daerah Bandung Sari misalkan, agar daerahnya sesuai dengan jadwal yang kita tulis. Kalau jadwalnya robah, kita robah biar otomatis tidak nulis terus. Kita bisa buat begini, sama dengan untuk daerah. Kemudian kasih dan itu shift angka 7 itu dan ya. Dan kita mengambil tempat daerahnya tadi. Jadi kan menghitung waktu ya, daerahnya di, atau kita buat di sinilah ya, Bandung Sarinya kita tulis di sini misalkan, nanti ini kan yang di print kan nanti bisa dikasih dengan untuk daerahnya, kita buat di sini misalkan daerah Bandung Sari ya. Enter. Karena ini belum diisi ya tadi daerahnya kan K1 di sini. Ini kamu tinggal tulis Bandung Sari. Bandung Sari.
buat di tengah ini tinggal merger cell. Nah, kalau mau membuat lintang ya, kita lihat rumus kemarin membuat lintangnya, saya tidak begitu apal ya. Pendahuluannya di pendahuluannya ini trung ini loh. Ini kalau mau menit detik saja ini ngopinya sampai sini. Trung ini menit dan titik. Nah, sampai jam dan menit sampai sini saja ya berarti. Nah, sampai sini. Ini kopi. Ini kan apa? Trung n ini apa? Derajat dan titik dan menit ya, sampai sini saja. Ctrl C. Ini kita kembali ke sini tadi. Ini misalkan kita tulis Bandung Sari, kemudian apa namanya lintangnya min 7 4 ya, 4/60. Jadi judul ini nanti tadi bisa ditambahkan ya, untuk daerah dan K1 ini dikasih dan lagi titik koma lintang titik koma dan lagi ya. Kemudian apa oleh kita ngopi tadi kita paste di sini trung tadi ya, n-nya ini kita ganti dengan lintangnya ini. Lintangnya Bandung Sari kan ini L2 ini juga L2. Jadi untuk daerah ya, dan K1 trung enter, maka menjadi ini jadwal sholat dengan jam istiwa untuk daerah Bandung Sari lintang. Wah, ini kok enggak ada apa, enggak ada spasinya ya, berarti tadi dikasih spasi saja. Ini tadi yang apa, lintangnya tadi ya. Lintangnya, tulisan lintangnya ini dikasih spasi depan ini biar ada spasinya. Kalau ini jauh ya kasih spasi 2 kali. Ini dikasih nah, ini sudah ada spasinya ya. Jadwal sholat dengan jam istiwa untuk daerah Bandung Sari lintang 0704. Nah, kemudian ya, ini sudah, ini tinggal membuat garis-garisnya. Saya kira tidak perlu saya contohkan ya. Kalau sampai mau membuat garis-garisnya bagaimana, ini tinggal dikreasi sendiri ya. Ini garisnya ini mau dibuat garis besar. Kemudian ininya mau dibuat garis bagaimana, ini tinggal dikreasi sendiri ya. Tidak perlu saya aduh, kurang marem burung apa jenane.
Untuk hurufnya ya terserah ya, mau dipilihkan huruf bagaimana. Ini sudah jadi ya. Dan untuk urusan printer ya bisa tanyakan yang lain ya, nanti bisa apa setupnya bagaimana itu untuk yang kemudian agar kita bisa mengontrol dari sini ya, tidak perlu menghitung. Kalau perlu nanti menghitung waktunya, ini kita sembunyikan. Ini kita bisa dengan cara ini menghitung waktunya tadi. Kita tempatnya ini Bandung Sarinya ini kita ganti rujuk ya, sama dengan jadwal sholat, kemudian ini Bandung Sari K1, enter, dan lintangnya juga gitu, kita ganti jadwal sholat, lintangnya kan ini, L2, enter. Nah, kita sudah bisa mengendalikan dari sini. Jadi kita tinggal membuka jadwal sholat saja. Kita ganti ini misalkan Purwodadi. Kita ganti Purwodadi. Enter, sudah jadi Purwodadi. Lintang kita ganti lintang di sini misalkan min 7, min 8 per 60. Enter. Nah, ini juga sudah jadi 708 ya. Ini saya kira pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.